Jahe langkung gentayangan menjelang maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat-sahabat media serta sahabat-sahabat yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas pengalaman langsung kisah nyata jahe langkung. Mari kita ikuti sama-sama, kita simak apa dan bagaimana jahe langkung. Saat itu orang berbondong-bondong ramai menuju ke musola, ke masjid untuk melakukan sholat maghrib. Di satu sisi di pinggir jalan kebetulan ada salah satu masjid, di seberang jalan ada kali. Seseorang berteriak, seorang wanita yang kebetulan sedang lewat melihat sosok jahe langkung berjalan tinggi sekali seperti kayak pohon. Dia berteriak minta tolong sehingga masyarakat berkumpul. Lantas tidak lama kemudian orang didatengin teriak, dia langsung pingsan. Salah satu warga yang berbondong-bondong menghampiri orang yang teriak tersebut langsung memanggil seorang ustadz. Bergegaslah. Sesampainya di ustadz tidak banyak berbicara, langsung mengikuti orang yang memanggil itu. Di saat ustadz sampai, langsung lebih mengutamakan orang yang pingsan tadi. Setelah nggak lama kemudian orang yang pingsan langsung siuman. Ditanyalah oleh ustadz, tadi bagaimana mbak? Awalnya seperti apa? Kata si mbak, saya lagi jalan menuju rumah nih, baru pulang kerja. Tiba-tiba kok saya lagi buru-buru, di depannya kok ada yang jalan ya. Jadi berpapasan dengan saya, ya kurang lebih ada kali 10 meter. Saya pikir itu pohon, nggak taunya begitu saya melihat dari bawah ke atas, ya Allah, itu jahe langkung. Saya baru tahu, dalam hati saya mengatakan demikian, kok tinggi sekali, baru kali saya melihat. Setahu saya di film-film jahe langkung kecil, ini tinggi banget. Akhirnya saya spontanitas karena ketakutan, saya teriak histeris. Tiba-tiba orang pada datang, nggak tahu sampai di mana itu. Jadi ada salah satu warga yang kebetulan pada berkumpul di situ mengatakan, saya saksi mata pertama mbak, buru-buru kemari. Mbak itu teriak histeris, orang nggak ada yang tahu, cuman mbak aja yang tahu, katanya itu ada jahe langkung. Nggak tahu aja mbak langsung pingsan. Lantas si ustadz mengatakan, ini memang kalau waktunya siang menjelang malam, bangsa dedemit atau bangsa jin itu memang keluar. Kebetulan dia menyerupai jahe langkung, tinggi, besar sih kagak, tapi tinggi seperti kayak pohon. Bisa jadi karena dia ketakutan, dia langsung pingsan. Insya Allah mbak udah sehat, nggak apa-apa. Tak lama kemudian, seminggu ke depannya, digegerkan lagi, bukan di tempat semula tapi di tempat lain, bahwasanya ada jahe langkung hadir tengah malam. Kebetulan yang menemui bapak-bapak yang sedang lewat pulang kerja juga. Tapi si bapak itu sekalipun takut, dia penasaran juga, dia ngumpet di bawah pohon. Lantas si bapak itu memperhatikan jahe langkung itu berjalan mengarah kemana. Lama-lama jahe langkung berubah menjadi kecil seperti manusia layaknya.
tapi tetap wujudnya jelangkung. Begitu dia menghampiri salah satu pohon, dia langsung menghilang. Nah, di situ saya bertanya-tanya, saksi mata kata saksi mata, dia bergumam, siapa yang sebenarnya ya? Jadi perasaan jelangkung tinggi banget. Saya perhatikan lama dia mengecil, pas deket pohon itu dia menghilang. Ternyata gak lama kemudian ada yang teriak-teriak di rumah sebelah yang deket pohon di mana jelangkung itu menghilang. Lantas si bapak yang saksi mata memburu orang yang teriak. Ternyata yang teriak anak-anak. Kebetulan memang kenal, tetangga jauh sih, tapi kebetulan kenal. Lantas si bapak yang tadi menyaksikan menanyakan ke bapaknya, "Pak, ini anaknya kenapa?" Kata si bapak itu, "Enggak tahu nih, anak saya tiba-tiba teriak. Udah langsung pingsan nih. Ya panggilin Ustadz, panggil Ustadz," bilang begitu. Sambil memanggil Ustadz, bapaknya sama si bapak itu yang menyaksikan. Terus si anak yang pingsan itu ditungguin ibunya dengan warga-warga setempat yang sedang menunggu. Sambil ngobrol dalam perjalanan, si saksi mata mengatakan dengan bapaknya si anak itu, "Pak, sebetulnya tadi saya tuh melihat duluan." Terus kata si bapaknya si anak itu, "Maksud bapak, saya kan tadi lewat, ini saya baru pulang kerja, ada jelangkung tinggi banget, setinggi kayak pohon Pak. Terus saya menyelinap di bawah pohon, walaupun saya takut, saya tahan, saya penasaran, siapa sebenarnya dia." Nggak lama kemudian dia mendekati pohon satunya, dia mengecil seperti manusia, tetap wujud jelangkung menghilang. Nggak lama kemudian ada yang teriak, ternyata anak bapak. Kata si bapak si anak itu mengatakan, "Jangan-jangan dia kali." Terus saksi mata mengatakan, "Bisa jadi Pak, yang namanya bangsa itu kan bisa menghilang," kata si saksi mata. "Yaudah kita teruskan ya, sebentar lagi nyampe ke Ustadz." Ternyata Pak Ustadz belum sampai, tamunya nyampe ke Pak Ustadz, kebetulan papasan Pak Ustadz lagi keluar. Ya udah, disitulah Pak Ustadz terjadi bertiga langsung kembali ke pada anaknya si bapak itu yang pingsan. Gak lama kemudian udah sampai, si Ustadz mengatakan, "Ini nggak lepas dari kejadian yang kemarin waktu si Mbak pas malam menjelang maghrib tuh teriak, sama pelakunya ada jelangkung." Setelah 3 hari kemudian, setelah kejadian itu, ada seseorang yang mengendap-endap disaksikan oleh salah satu warga. Kebetulan nggak jauh dari pohon yang kemarinnya ada salah satu orang pulang kerja, menyaksikan jelangkung yang begitu tinggi, setinggi pohon, tiba-tiba berubah jadi kayak manusia kecil. Lantas tiba-tiba ada anak teriak-teriak, ya nggak jauh dari pohon itu, rumah sebelah. Begitu salah satu saksi mata yang melihat orang yang mengendap-endap di pohon itu, ini mah lain wujudnya manusia, tapi hitam, nggak kelihatan karena semuanya pakainya hitam warnanya. Salah satu saksi mata ikut mengendap-endap mengikuti gerak-gerik orang tersebut. Ternyata orang yang tadi dicurigai mengendap-endap sedang duduk di bawah pohon, sedang bersilah, nggak tahu kenapa dia lagi membakar apa. Nggak lama kemudian saksi mata mencium bau kemenyan. Kata saksi mata mengatakan, "Wah, ini jangan-jangan ada hubungan dengan yang kemarin jelangkung. Orang yang memiliki jelangkung barangkali dia lagi manggil jelangkung sampai dia membakar kemenyan," kata si saksi mata. Si saksi mata kebetulan memang banyak kenal di lingkup situ. Dia langsung menghubungi kawannya untuk menghubungi warga
supaya diam-diam datangi dia, langsung kita tangkap. Begitu nggak lama kemudian kebetulan si ustadz yang pintar itu juga sedang lagi di lingkungan situ, bertemulah dengan mereka yang sedang mengontak kawan-kawannya. Akhirnya si ustadz menahan, begini saja, boleh mengontak kawan-kawan tapi jangan berisik. Saya akan menyelinap berdua dengan teman kami ini yang saksi mata pertama. Saya akan duduk di bawah pohon juga, nggak jauh dari dia. Mau apa dia sebenarnya? Saya ingin mengetahui. Akan kontak dengan yang sudah pernah kita ketahui adalah Jelangkung. Ternyata begitu seorang ustadz sedang mengontak Jelangkung, tiba-tiba orang tersebut udah ada di depan mata ustadz. Mau apa kamu? Jangan ganggu saya. Saya sedang berdoa, kata orang itu tadi yang disaksikan oleh salah satu orang, bahwa ada orang hitam-hitam sedang mengendap-endap, ternyata duduk di bawah pohon sedang membakar kemenyan. Lantas si ustadz bertanya, apa maksud tujuan Bapak membakar kemenyan di bawah pohon itu? Apakah ada hubungan dengan Jelangkung? Kalau memang iya, kenapa Pak? Begini Pak, Bapak dari mana? Bapak bukan orang sini, Bapak orang asing. Kalaupun memang ya katakanlah seperti kayak magic, apalagi warga pun curiga bisa ditangkap Anda, apalagi Anda mengendap-endap di sini. Kecuali Anda orang sini, itu pun juga orang akan bertanya-tanya, karena yang saya tahu adalah memiliki sesuatu lebih ilmu, tapi ilmu kejahatan yang menyerupai Jelangkung yang selalu mengganggu masyarakat, kata Ustadz. Lantas si orang tadi yang mengendap-endap, yang membakar kemenyan, membeberkan semuanya. Memang betul Jelangkung saat itu hingga sampai sekarang itu adalah anak buah saya. Apa tujuan Anda, kata Ustaz? Kenapa Anda mengganggu masyarakat? Itu pekerjaan saya, kata si orang itu. Apa untungnya Anda mengganggu manusia? Kata si orang tersebut mengatakan, itu urusan saya, bukan urusan kamu. Ustaz, jangan ikut campur. Si Ustaz langsung bertanya, saya bertanya, ingin mengetahui apa misi Anda mengganggu manusia. Kata orang tersebut mengatakan, saya capek disakiti banyak orang, saya frustasi, makanya saya memiliki ajian Jelangkung untuk mengganggu semua orang, biar semua masyarakat merasa takut dan gelisah. Lantas warga tiba-tiba pada ngumpul membicarakan yang sama. Tangkap saja Pak, tangkap Pak. Dia udah jelas, dia udah terus terang bahwa dia pekerjaannya begitu, memiliki ilmu, tapi untuk mengerjain orang banyak. Ini kalau nggak dicegah Pak Ustadz, akan membahayakan banyak masyarakat. Tiba-tiba orang yang tadi bakar kemenyan langsung sontak terbang ke pohon sambil membicarakan dengan kalimat ancaman. Woi, para penduduk, saya tidak takut, termasuk Ustadz, kalau berani sini maju, kata orang itu. Gak lama kemudian si Ustadz bicara, Pak, sekarang begini aja Pak, Bapak sadar aja Pak, kalau Bapak memiliki ilmu hanya untuk tujuan menyakiti banyak orang, katakanlah dendam,
tidak ada penyelesaian Pak, tidak ada untungnya. Mendingan sadar, taubat, kata orang tersebut. Aku lebih suka, aku merasa puas kalau sudah menyakiti orang. Orang merasa ketakutan pingsan, saya lebih suka, kata orang itu masih ada di pohon. Gak lama kemudian si Ustadz mengambil batu kerikil, dilempar ke orang itu. Masyarakat itu kaget. Lemparan batu kerikil itu membuat pohon itu terbakar, orang itu jatuh. Dia langsung minta ampun, ampun Pak, ampun, saya panas. Masyarakat sampai dibikin bingung. Hebat ya sih Ustaz, cuman batu kerikil dilempar, pohon bisa kebakar, orang itu jatuh, dia ikut kebakar, dia langsung taubat. Gak lama kemudian si Ustaz langsung menghampiri orang itu yang kebakar. Ditiuplah api itu yang membakar dirinya, langsung hilang. Terus si Ustaz mengatakan, betulkah Bapak tidak mau melanjutkan perbuatan ini? Kata si Ustaz. Lantas orang tersebut mengatakan, betul Pak, saya memang salah, saya taubat Pak, saya sudah cukup lama menyakiti banyak orang. Memang awalnya begitu, saya disakiti banyak orang, saya hanya dendam semua orang, katanya begitu. Terus kata si Ustaz, syukur kalau Anda sudah mengakui ingin bertaubat. Nggak ada untungnya Pak, sebab pikir 2 kali Pak, kita hidup hanya sementara, hidup yang sebenarnya adalah di alam baka nanti, untuk selamanya. Jadi kita berbekal diri, manfaatkan hidup ini untuk bekal nanti, berbuat kebaikan dan kebaikan, bukan menyakiti. Kalau Anda menyakiti orang lain, sama kita menyakiti diri sendiri. Sini Pak, dekat. Lantas si Ustadz kebiasaannya seperti itu, kalau dia memang bertaubat langsung dipegang kepalanya, diruqyah, diangkatlah penyakit yang ada dalam tubuh, yaitu ilmu hitamnya. Disitulah dia baru sadar, dia bingung. Warga semuanya membicarakan, dasar orang nggak tahu diri, kami kenal juga kagak, orang mana ini, kata orang-orang warga setempat. Memang bukan orang situ sih. Itulah saudara-saudara sekelumit pengalaman. Ilmu jahat janganlah kita terapkan dalam diri kita, akan menyakiti diri kita sendiri. Ilmu yang terbaik adalah ilmu tauhid, mengenal ciptaannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barang siapa yang mengamalkan ilmu-ilmu hanya untuk kejahatan, Allah tidak menerima pada saat dia sakaratul maut ke surganya. Demikianlah saudara, kisah nyata tujuan kami, pengalaman langsung, kisah pribadi. Tujuan yang paling utama adalah untuk berbagi terhadap sama antara kehidupan nyata dan kehidupan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.